berbondong-bondong pindahlah banyak dari mereka walaupun boten sedoyo. Mereka ini mendatangi atau berangkat ke kota suci Madinah yang saat itu masih bernama Yathrib. Akhirnya ketika mereka ke sana, ditunggu. Setiap kali mereka konflik dengan penduduk asli di Madinah, wong Yahudi, wong pancen wong pindahan. Ya kadang wonten konflik kali penduduk asli. Setiap kali ada konflik, ada gesekan, ada perselisihan. Mereka itu bahkan kalau terjadi peperangan dengan penduduk asli kota Yathrib, tiang-tiang asli penduduk Madinah, wong Yahudi ini sering menang. Padahal duduk penduduk asli. Kenapa? Karena mereka itu punya jimat. Setiap kali mereka perang, mereka itu selalu berdoa tawasul ngangge jenenge Gusti Kanjeng Nabi. Sampai kados ngoten. Saking cintane mereka kepada Nabi yang akan muncul di akhir zaman. Nek kate tukaran kali tiang-tiang nopo Yathrib, ketika orang-orang Yahudi mau berantem ngaji perang kali wong-wong Madinah penduduk asli, Nabi ini Gusti Kanjeng Nabi belum lahir, tapi mereka tahu akan muncul Nabi akhir zaman. Dia adalah kekasih Allah yang paling agung, Nabi ini Allah yang derajatnya paling mulia. Maka setiap kali tiang-tiang Yahudi ajengi gelut ate tukaran kali wong Madinah, mesti mereka itu ndonga tawasule ngangge jenenge Gusti Kanjeng Nabi. Wong Yahudi gelem tawasulan. Saumpama kok iman menawa dadi wong NU. Nggih, saumpama tapi kok ya dilalah dadi wong kafir. Awal-awal ini tiang Yahudi pun wonten. Pun iman kali Gusti Kanjeng Nabi, mereka niku kalau nopo gak ada masalah yang dibawa nama Gusti Kanjeng Nabi. Nah, tiang-tiang Madinah boten ngerti nopo-nopo. Gak tahu mereka itu wong musyrik. Mereka gak tahu enek nabi akhir zaman, bakal ada nabi yang bernama Muhammad. Mereka gak tahu nabi Bani Israil. Wis boten ngerti nopo-nopo. Dadi wong musyrik ngoten ae agar perang karo Yahudi kalah. Malah ini diceritakan ini kalian Allah di dalam surat Al-Baqarah, walamma ja'ahum kitabun min 'indillah musaddiqul lima ma'ahum. Muhammad ingatlah ketika datang kitab suci Al-Qur'an, maksudnya yang menceritakan kebenaran apa yang dari dulu diyakini oleh tiang-tiang Yahudi. Wa kana min qablu, dan sebelum Al-Qur'an ini diturunkan, sebelum kamu Muhammad diutus, mereka orang-orang Yahudi yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Setiap kali mereka perang kali orang-orang kafir, mereka selalu membawa-bawa namamu, tawasul ngangge jenenge Gusti Kanjeng Nabi. Tiang Yahudi niku tawasul ngangge jenenge Gusti Kanjeng Nabi. Tapi saderenge Kanjeng Nabi lahir, jadi kita dile tawasul barang. Al-Qur'an niku enek. Tiang ngomong enek tawasul niki mulai nabi-nabi, mulai sadherek Kanjeng Nabi diutus tawasul niku wis diajaraken. Maka min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka orang-orang Yahudi bertawasul menggunakan nama Nabi untuk mengalahkan orang-orang kafir. Tapi falamma ja'ahum ma'afu, ketika datang Nabi yang telah mereka tunggu-tunggu, kafaru bi'e, tiba-tiba Nabi sing biyen ditawasuli malah dikafiri, malah dimusuhi. Wong Yahudi. Napa? Karena ketika benar sosok Nabi yang telah lama ditunggu oleh mereka, repot atuh-atuh budal dan Madinah sampean pindah ke Madinah ngenteni metune Nabi akhir zaman. Ketika Nabi ini yang lama dipuja-puja agar tukaran kali wong Madinah, ditenono awakmu kabeh, wani perang karo aku, besok nek Nabi akhir zaman teko awakmu bakal nyembah cara sakniki menawa nek cara kula jenengan kampung sikilku. Kami akan menemukan masa kejayaan kami ketika datang Nabi akhir zaman. Ngomongin wong Yahudi. Bahasan Kanjeng Nabi medal tenanan, malah dimusuhi. Malah mereka kafir. Bahkan berkali-kali mereka berusaha untuk mencelakai, bahkan membunuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa? Gara-gara mek setunggal. Gara-gara meri. Gara-gara ini nopo? Meri kali gengsi. Sifat iri
dan sifat sombong yang ada di dalam hati mereka. Kenapa? Karena ternyata ketika lahir Nabi akhir zaman yang telah lama mereka tunggu, yang setiap kali mereka punya masalah tawasul menggunakan nama Nabi ini, ternyata sing ditenteni loh, lah kok tutup wong Bani Israel. Ternyata Nabi akhir zaman mereka adalah orang Arab berasal dari suku Quraisy, bukan dari keturunan Nabi Ishak dan Nabi Yakub, tapi keturunan dulu Nabi Ishak, Nabi Ismail yang telah lama beliau pindah ke negeri Arab dan sampai ketemu Jurhum sampai akhirnya menurunkan orang-orang Arab suku Quraisy. Ternyata Nabi akhir zaman bukan dari kelompok kami. Ternyata Nabi akhir zaman bukan dari golongan kami. Ternyata Nabi akhir zaman bukan dari bangsa Yahudi. Wis nek ini carane. Kasih domul ya awake dhewe. Lah awake dhewe wong sing kebiyen dadi pusate para bangsa. Kita yang dari dulu semua nabi-nabi setelah zaman Nabi Ibrahim, setelah zaman Nabi Ishak dan Nabi Yakub, semua nabi hampir semuanya itu dari bangsa kami. Dari bangsa kita tidak ada nabi kecuali dari Bani Israel. Lalu nabi yang terakhir yang paling top malah tutup Bani Israel. Kita harusnya menjadi pemimpin dunia. Nah, nek saat ini awake dhewe malah melok wong Arab. Iku pikirane wong Yahudi. Jadi sampai agama ini kan gengsi-gengsian. Ini kalau jenengan sudah tel wong Yahudi. Kita itu mengikuti kebenaran, bukan mengikuti siapapun, bukan mengikuti kelompok. Oh, nek kelompokku sing ngomong, aku iya. Nek duduk ora. Nek kelompokku sing metu, sing menang, sing muncul, aku melok. Nek ora, gengsi ya. Nek golonganku, iya aku ikut. Nek gak lagi sifatnya wong Yahudi. Kalau jenengan boten ningali niku, tapi pundi sing bener, pundi sing diridhoi Gusti Allah, ya itu yang kita ikuti. Seandainya orang Yahudi mau iman, tahu ketika Nabi yang akhir zaman yang diutus, walaupun mereka adalah orang Arab, wong Yahudi yang gelem iman, mereka tidak akan kehilangan kemuliaan. Wong ngerti, tiba-tiba wong Arab tapi gak apa-apa, ini Nabi akhir zaman, mlebu Islam awal diri. Jatuh olah ngalah-ngalah no Sayyidina Abu Bakar, ngalah-ngalah no Sayyidina Umar, kan ngoten. Tapi saumpama mlebu Islam dhisik dhewe, kan ngoten. Tapi guys, ngoten niku gara-garane napa gengsi kali sombong, kali meri. Itu sifatnya wong Yahudi. Oh kok wong iku, kok golongan niku, kok dudu golongan. Itu sifatnya wong Yahudi. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Allah ya Rabbi ya Karim. Terus itu ceritanya. Dan mulai saat itu mereka orang-orang Yahudi adalah orang yang berusaha untuk menghancurkan umat Islam. Mereka memusuhi umat Islam, mereka ingin mencelakai Gusti Kanjeng Nabi. Mulai kapan orang-orang Yahudi memusuhi umat Islam? Semenjak Kanjeng Nabi lahir niku pun ngoten ceritane. Boten mulai wong Yahudi niku pindah nang Palestina tahun 47, tahun 48 sampai enek Nakbah Ula tahun 6 sekian tahun. Boten mulai niku jauh sebelum itu mereka niku wis koyo ngoten niku potongane. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Diceritakan diriwayatkan kali Al-Imam Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabakat bahwa ketika ibunda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aminah akan menyerahkan dan menitipkan putra beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pengasuh beliau Sayyidah Halimah. Kanjeng Nabi kan alit pas lahir itu kan dititipkan oleh ibundanya kepada Sayyidah Halimah untuk diasuh dan disusui oleh Sayyidah Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'd. Ketika ibune Kanjeng Nabi menyerahkan Kanjeng Nabi datang ke Sayyidah Halimah, ibune Kanjeng Nabi itu Sayyidah Aminah cerita, napa? Ihfadhi ibni, gawe Sayyidah Aminah tolong rawat dan jaga baik-baik anak saya, karena anak saya ini saya rasa mungkin dia ini istimewa. Cerita akhir Sayyidah Aminah tentang apa yang beliau lihat, apa yang beliau alami ketika melahirkan Kanjeng Nabi. Ilhasat, semacam mukjizat yang dialami oleh ibunda Nabi ketika Kanjeng Nabi lahir. Banyak keajaiban-keajaiban yang dilihat oleh ibunda Nabi. Ini
iki anak kok iso koyo ngene nek lahir, ini ada apa? Padahal saya bukan siapa-siapa, suami saya telah wafat juga bukan siapa-siapa, berarti ini bukan karena saya yang istimewa tapi kalau anak. Pelani ibu Kanjeng Nabi niku pun ngertos, anakku iki gak padha kaya wong liya. Karena memang ibunda Nabi niku mengalami dan melihat begitu banyak keajaiban pas kelahiran Gusti Kanjeng Nabi, diceritakan keajaiban ini kepada Sayyidah Halimah. Pas Kanjeng Nabi masih bayi akan dititipkan untuk dirawat oleh Sayyidah Halimah, dan saat itu lewat kebetulan orang-orang Yahudi. Ketika mereka mendengar tiang-tiang Yahudi bilang, loh, ini kok ceritanya yang diceritakan wong wedok ini kok koyok mirip ceritanya calon Nabi akhir zaman. Akhirnya mereka sedang menunggu-nunggu karena mereka tahu tahun ini dan bulan-bulan ini adalah tahun dan bulan-bulan kelahiran Nabi akhir zaman. Mulai setiap ada Nabi, ada bayi, niku mereka niku langsung kepo, istilahnya kula jenengan sakniki. Delok sopoan sing saiki duwe anak lanang sing tas lahir. Pancen wong Yahudi niku koyo Fir'aun malian ceritane. Padahal awalnya mereka itu dulu ditindas oleh Fir'aun, tapi mereka akhirnya malah nurun, malah mewarisi sifat-sifat Fir'aun sampai Kanjeng Nabi ajeng lahir niku pun koyo ngoten wong Yahudi. Persis ceritane Fir'aun ketika Nabi Musa ajeng lahir. Fir'aun ketika Nabi Musa ajeng lahir, mereka Fir'aun itu goleki sapa enek wong Bani Israil sing duwe anak lanang tes lahir. Kan ngoten. Orang Yahudi niku ngoten dipadosi. Endi enek wong sing tahun iki bulan iki punya anak yang baru melahirkan anak lelaki. Dicari di mana-mana. Kalau mereka dari bangsa kami orang Yahudi, kami terima nek kudu wong Yahudi tak pateni. Mereka pas saat itu ada yang lewat mendengar percakapan antara ibunda Nabi dengan Sayyidah Halimah Sa'diyah. Akhirnya mereka langsung marani Sayyidah Halimah dan ibunda Kanjeng Nabi. Akhirnya mereka berkata, "Ala tuhaddithuni an ibni hadza." Mereka berkata, delok takon. Mereka niku langsung takon. Iki wong ndi? Tak keletakan ditelok sifat-sifat kabeh. Bapak di, ibu di, sampai sing terakhir pertanyaan terakhir. Garek satu sifat kok kabeh ditelok sifatnya kok cocok tenanan. Aduh. Ketok iki Nabi akhir zaman. Dudu wong Bani Israil gitu, dudu wong Yahudi, wong Quraisy. Kalau mereka tahu benar itu, Kanjeng Nabi saat itu juga Kanjeng Nabi akan diambil, akan dibunuh pasti. Tinggal pertanyaan terakhir, Sayyidah Halimah langsung curiga. Kok sepertinya mereka ini seperti bingung dan seperti terlihat wong sing pegel kali bayi ini. Akhirnya pertanyaan terakhir, mereka itu sambil interogasi, melihat apa sifat-sifat bayi ini. Terus mereka bertanya, ayatimun bro, bayi ini yatim apa enggak? Bapak ijene apa lah? Mereka itu nek tangkel itu detail. Dan setiap pertanyaan itu yang mencurigakan lagi, malah ini Sayyidah Halimah langsung tahu. Pertanyaan yang mereka sebutkan itu plek kali sifatnya Kanjeng Nabi. Apa kayak ini? Anak iki? Iya, nggih. Jawabannya kan ngoten. Apa kayak ini? Anak iki? Nggih. Apa kayak ini bapak? Nggih. Apa kayak ini ibu? Nggih. Apa pas lahirnya kayak ini? Iya. Tapi mereka terlihat bingung, kaget, koyok kate ngamuk. Sampai akhirnya ketika pertanyaan terakhir mereka bertanya, ayatimun, apa anak ini yatim? Bapaknya sudah wafat. Sayyidah Halimah pun mulai curiga. Kita ingin mengorang benar. Akhirnya saat itu Sayyidah Halimah mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak menjawab dengan benar, untuk berbohong. Ini kebohongan yang paling baik sak dunya yo niki. Nopo karena ada orang berbohong demi membela dan melindungi seorang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kalau jenengan tidak ngerti, wong sing goroh paling apik sinten yo gorohe Sayyidah Halimah nih. Nggih niku ngapusi tapi sing paling apik. Ketika pertanyaan terakhir tinggal satu sifat ini ditanyakan, ayatimun apa anak ini yatim? Akhirnya Sayyidah Halimah saat itu langsung merasa curiga. Dijawab oleh beliau, enggak, anak ini enggak yatim. Tuh tenanan enggak yatim, enggak. Saya ibunya dan ini suami saya bapaknya. Jadi ini Sayyidah Halimah. Maksudnya apa? Ibu susuan. Duduk ibu sing lain no.
Akhirnya mereka, oh orang yatim berarti duduk ini. Kebetulan sifat-sifatnya akeh sing podo, tapi ternyata orang yatim karena Nabi akhir zaman itu yatim. Kasih itu tiba-tiba. Akhirnya mereka itu pergi. Sambil pergi mereka tiba-tiba sambil ngeten Sayyidah Ali, Pak, untung iki anak. Laukana yatiman laqatalna. Seandainya anak ini yatim pasti saya bunuh. Karena bukan dari orang Yahudi, dan orang ini akan menjadi nabi terakhir. Mending tak pateni timbang sing dadi nabi wong liya. Ngoten niku wong Yahudi. Mending wong kan kadang kula jenengan ngoten. Kadang kula jenengan apa mawon. Kadang kita itu awalnya niatnya baik, akan melakukan kebaikan, tapi ketika kebaikan ini dilakukan oleh orang lain, timbang wong liya sing nglakoni, mending gak usah enek sing nglakoni. Aku ora, awakmu ya ora bisa. Sifatnya wong Yahudi. Nek ora aku berarti wong dia ya gak usah. Kalau bukan kami yang mendapatkan kemuliaan, sekalian kabeh dari wong ino sekalian. Laukana yatiman laqatalna. Semenjak Kanjeng Nabi bayi sampun ngomong ngoten tiyang Yahudi. Dan kejadian itu terus lagi berulang-ulang. Di dalam Sirah Ibnu Hisham diceritakan juga ketika Kanjeng Nabi usia belum sampai 12 tahun, Kanjeng Nabi diajak oleh pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Ketika mereka nyampe ke Syam atau ke Nebotan Kelintu dan Suriah, saat itu Kanjeng Nabi pas melakukan perdagangan bersama dengan pamannya. Kanjeng Nabi kan pun boten gadah bapak, boten gadah ibu, ayahnya wafat, ibunya wafat, kakeknya juga wafat. Kanjeng Nabi masih kecil, akhirnya nunut derek pamani. Akhirnya kali pamani diajak berdagang, ngewangi perdagangan ini pamannya Abu Thalib. Abu Thalib itu bapak Sayyidina Ali. Akhirnya Kanjeng Nabi melakukan perdagangan di negeri Syam. Ketika mereka berdua nyampe di negeri Syam, Kanjeng Nabi itu tiba-tiba duduk istirahat di bawah pohon. Ketika Kanjeng Nabi duduk berteduh ngiyup dan ngisore wit, tiba-tiba di dekat pohon itu wonten napa nggih? Semacam gereja. Langsung pendeta keluar di situ. Langsung meluk Kanjeng Nabi, langsung nyeluk pamane. Kaget Sayyidina Abu Thalib, wonten apa iki nek pendeta tiba-tiba mendatangi kami. Jare ini pendeta ini keponakan sampeyan. Iya, ngerti sifatnya bahwa ini keponakannya Abu Thalib. Ini keponakan jenengan, ini bukan anak. Ini keponakan jenengan. Saya tahu ini keponakan jenengan. Abu Thalib ya kaget, kok enek wong lho, lagi pertama enek wong ketemu langsung ngerti nek sing tak ajak iki Muhammad iki keponakan. Kenapa kok enggak nganggep iki anakku kan ngoten ya? Langsung tahu ini keponakan saya. Jenengan harus tahu bahwa keponakan jenengan ini akan menjadi nabi akhir zaman. Karena memang saya tahu berdasarkan ilmu saya bahwa yang ditakdirkan untuk berteduh di bawah pohon ini adalah orang yang menjadi nabi akhir zaman. Maka mulai sekarang langsung jenengan bawa pulang keponakan jenengan, ojo diterus ojo suwi-suwi ngene akeh wong Yahudi. Kalau mereka tahu bahwa keponakan Anda ini adalah nabi akhir zaman, pasti dia akan dibunuh. Karena sifat-sifatnya ketok kabeh. Kanjeng Nabi mulai tasih Ali itu ngoten. Kanjeng Nabi dereng kertos bahwa beliau akan menjadi nabi akhir zaman. Malaikat Jibril dereng turun, Quran belum diturunkan. Oh Yahudi pun ngoten niku wae. Kok ngoten niku ceritane. Dan yang lebih parah, mereka itu memusuhi Kanjeng Nabi bukan karena mereka tidak percaya kalau Kanjeng Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman, adalah seorang rasul, tapi mereka tahu dan yakin dan percaya bahwa Muhammad adalah nabi akhir zaman, tapi walaupun tahu tak musuhi. Ini kan luwih parah. Sekalian nek wonten tiyang boten percaya, agak percaya aku awakmu nabi. Terus perangi Kanjeng Nabi, musuhi Kanjeng Nabi, pancen ora percaya. Lah niki ngerti percaya bahwa Kanjeng Nabi adalah nabi akhir zaman tapi musuh. Kan berarti luwih parah nih. Mereka memusuhi Kanjeng Nabi padahal mereka tahu bahwa beliau adalah pembawa kebenaran. Kaya iblis musuhi Nabi Adam, napa mboten ngerti? Iblis musuhi Kanjeng Nabi, napa mboten ngerti Kanjeng Nabi niku bener, ngerti.
Iblis musuhi dan berusaha untuk menghancurkan, memusuhi, merusak, ganggu perjuangan umat Islam. Apa mereka tidak tahu kalau agama yang hak adalah Islam? Mereka tahu. Itu sifatnya setan. Kan wonten dia musuhi wong api, musuhi tiang Islam, musuhi ulama, musuhi Nabi karena memang nggak tahu atau karena nggak percaya. Dan orang Yahudi jadi dengan hati ini ngerti tapi dimusuhi. Walane nyon saya Sayyidah Sofia, istri ini Kanjeng Nabi. Sayyidah Sofia ini dari kalangan Bani Israel. Kanjeng Nabi punya istri dari kalangan Bani Israel. Jadi kalau ngomong kabeh wong Bani Israel itu orang buruk. Contohnya sinten Sayyidah Sofia itu keturunan Bani Israel. Keturunannya Nabi Harun. Nabi Harun kakaknya Nabi Musa. Istri ini Kanjeng Nabi. Bapak Sayyidah Sofia kafir. Pimpinannya wong Yahudi. Bapak Sayyidah Sofia. Sayyidah Sofia cerita ketika diceritakan kisah ini oleh Al-Imam Ibnu Ishaq bahwa ketika Kanjeng Nabi pertama kali nyampe kota suci Madinah, jadi ini Sayyidah Sofia, saya melihat bapak sama paman saya itu mutar-mutar keluar dari rumah, biasanya sore wis balik sampai bengi gak boleh-boleh. Sampai ketika kedua orang tua saya, ayah saya dan paman saya pulang, mereka terlihat susah, terlihat bingung, terlihat capek dan pegel, kudu ngamuk. Dan saya adalah putri yang paling disayang oleh bapak saya. Biasanya setiap pulang saya yang paling pertama dicari. Nalika niku pas bapak saya pulang, saya sambut, aku gak direken. Terus Sayyidah Sofia. Akhirnya saya mendengar bapak saya ngobrol, aku gak direken, bapak ngobrol dengan paman saya. Nopo kata di paman saya Abi Yasir berkata kepada bapak saya Huyai ibni Akhtab, ahu. Jadi ini paman saya kepada bapak, ahu. Apa orangnya ya ini? Apa orangnya ini? Apa ini wonge? Katanya bapak, ya, na'am Allah, iya. Ya iki wonge, iki bener nih. Ya iki wonge. Ya iki sing tak anteni. Ya ini yang dari dulu kita cari. Terus paman saya bertanya lagi kepada bapak saya, Huyai bin Akhtab, ata'arifuhu wa tuthbitu? Kalau memang kita tahu, kita sudah menemukan orangnya, maksudnya sinten orangnya, Nabi akhir zaman. Itu Kanjeng Nabi pas lagi hijrah. Itu yang cerita Sayyidah Sofia, putri dari Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab pimpinan orang Yahudi. Tapi akhirnya Sayyidah Sofia iman menjadi istri Rasulullah. Beliau bercerita itu. Atau harus batas itu, paman terus berkata kepada bapak, kalau kita sudah menemukan orangnya gimana? Kita akui, kita dukung, kita bantu, kita jadi tim sukses Dene, tapi tim sukses Kanjeng Nabi, duduk tim sukses, tim sukses musiman 5 tahunan buatan ini, tim sukses tenanan ini. Apa kita bantu dia? Katanya Huyai bisa ngerti nih kak. Fama fi nafsi kami, terus bagaimana kita ambil keputusan apa yang akan kita lakukan dengan orang ini? Qala adawatallahi wallahi ma bagit. Demi Allah, dia ngomong demi Allah barang pancen yo iman marang Gusti Allah saling. Demi Allah kita akan memusuhi dia selama kita masih hidup. Pokok tak musuhi sampai mati. Itu yang mau saya ngomong itu Huyai bin Akhtab, pimpinan orang Yahudi, bapak Sayyidah Sofia. Sayyidah Sofia yang akhirnya dinikahi oleh baginda Rasulullah SAW. Mereka tahu mana yang benar. Orang yang paling buruk itu mereka yang menolak kebenaran karena kesombongan. Wonten tiyang salah, tapi salah kalau gak ngerti, atau salah kalau kalah karo nafsu. Iku api. Kalau ini maksiat, tapi kenapa? Karena kalah kali nafsu ini. Tapi dia sadar dan dia tahu di dalam hati saya salah, saya dosa. Api, sing elek itu sinten? Kalau ada orang menolak kebenaran hanya karena sombong, kok iku? Kok duduk aku? Kok duduk golonganku? Kok duduk balaku? Kok orang sesuai yang karepku? Kok tidak seperti apa yang saya mau? Kok tidak seperti apa yang saya rencanakan? Kok tidak seperti pendapatku?
wong sing model ngeten iki sifate wong Yahudi, sifate iblis, menolak kebenaran setelah berkata. Huyai bin Akhtab itu juga salah satunya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lahir ya karim. Dan memang seperti ini sifat-sifat mereka. Dan kalau jenengan tahu, bahkan di antara sifat-sifat mereka lagi, nopo mereka itu tidak pernah bisa dipegang omongannya. Mereka itu selalu menghancurkan dan merusak janji-janji. Dan Quran Allah Subhanahu wa taala nek nyebutaken alladzina ahadta minhum tsumma yanqudun ahdahum fi kulli marrah wa hum la yattaqun, orang-orang yang mengadakan perjanjian denganmu Muhammad, kemudian mereka merusak perjanjian mereka denganmu setiap kali mereka berjanji. Nek perjanjian besok dirusak nek, janji meneh dirusak nek, janji meneh dirusak meneh. Sakniki kula jenengan seperti apa? Ceritane tiang-tiang Zionis kan, apa yang terjadi dengan PBB sak macam-macam nih, dengan segala nopo niku, segala nopo niku bagian-bagian PBB niku wis sembuh nopo kabeh perjanjian-perjanjian yang mereka buat. Apa yang terjadi dengan perjanjian-perjanjian itu? Dan mereka terus mengatakan yang teroris adalah orang-orang yang dibantai. Ya itu memang sifat mereka dari dulu seperti itu. Wa kullu ba'du nahdan nabadu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Tapi memang sudah takdir dari Allah, ini kehendak Gusti Allah, kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi tidak akan mukmin. Tapi di boten kabeh. Wong Yahudi sing akhire mukmin dikathah Abdullah bin Salam, contone Sofiyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha, istri ini Kanjeng Nabi, itu juga contohnya. Tapi yang banyak akan terus seperti itu. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Contoh malih kejahatan yang dilakukan orang Yahudi ketika Kanjeng Nabi hijrah di Madinah. Yahudi itu diisi oleh 3 suku besar orang Yahudi. Ada Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Mereka ini adalah 3 suku besar yang penghuni Madinah. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Ketika Kanjeng Nabi pindah ke Madinah, Kanjeng Nabi berkumpul dengan semua penduduk Madinah, yang orang Aus, yang orang Khazraj, yang orang Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Semuanya berkumpul bersama, bersatu bersama. Mereka mengadakan perjanjian, kita bersama-sama membentuk negara kesatuan Madinah, Piagam Madinah. Kita agama boleh berbeda tapi negara kita satu. Kita agama kita, keyakinan kita boleh berbeda tapi yang harus kita lindungi wilayah kita satu. Kita kerjasama, ayo urip sing rukun. Kalau ada musuh yang akan mengganggu negara kita berjuang bersama. Ini perjanjian. Perjanjian antara sinten? Kanjeng Nabi, umat Islam bersama tiang-tiang Aus Khazraj dengan orang-orang Yahudi. Ini yang ditiru. Makanya wonten negara kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini nopo ya niru ini. Pertama kali Kanjeng Nabi pindah ke Madinah, ya ini dalilnya. Kanjeng Nabi pertama kali ke Madinah, ya ini yang dilakukan Kanjeng Nabi. Ayo kita rukun, urip bareng. Yang orang ahli kitab silakan teruskan ibadah jenengan ahli kitab. Yang kami umat Islam akan juga terus ibadah sesuai keyakinan kami. Kamu yang ingin dakwah, ayo dakwah. Kami juga akan dakwah menurut keyakinan kita. Ayo adu dakwah gak ngomong. Adu dakwah orang Islam mesti menang aja. Seperti urip rukun, urip rukun mesti pokok kalau jenengan urip rukun mesti Islam menang aja. Malah nek orang Islam geger, malah dakwah Islam malah orang maju. Tapi nek rukun kali tiang-tiang itu, maka nek adu dakwah, ayo aku duwe Quran, ayo ditulak Quranku, apik Tauratku sing wis akeh anu iki mesti menang Quran kan. Adu argumen nek wong sing pinter niku ngoten dakwahe. Boten adu otot, boten lok-lokan. Itu Kanjeng Nabi itu seperti itu yang dilakukan. Tapi ternyata apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi mereka yang ingkar janji. Pas sebelum genep setahun perjanjian itu dibuat, terjadi perselisihan antara umat Islam dengan Bani Qainuqa sing marai wong Bani Qainuqa, wong Yahudi dhisik mateni wong Islam. Asalnya boten ngoten sih. Orang Yahudi mereka itu melecehkan salah seorang perempuan muslimah,
pasar nang arepe wong akeh. Iki nek wis wong wedok dilecehno kaya ngoten wong Islam kamu. Akhirnya ada salah satu seorang Islam, tiang Islam ngamuk, akhirnya gelut, akhirnya wis egois. Terus wong Islam ini dipateni terus. Pun yang memulai siapa? Mulai orang Yahudi dengan melecehkan salah seorang perempuan muslimah. Dan yang lebih parah itu terjadi di pasar. Akhirnya terjadilah niku antara perselisihan pertama antara umat Islam dengan orang Yahudi. Derek hidup setahun nih. Bani Qainuqa. Akhirnya mereka setelah kalah dimaafkan oleh Kanjeng Nabi sallallahu. Pun itu yang pertama. Tahun setelahnya, pas setelah perang Uhud, terjadi lagi orang Yahudi dari suku yang lain lagi, Bani Nadir. Ngoten malih Kanjeng Nabi niku ketika dolan ten ngene wong Yahudi, karena memang Kanjeng Nabi marani wong Yahudi. Ya, hadis ini sahih. Karena memang selama ada perjanjian damai, Kanjeng Nabi menjunjung perjanjian ini. Boten wong Yahudi ae, wong kafir ae. Iki wong sing lebah Taurat, wis nek gawe janji kok ayo janji damai kok bareng ngono tak apusi, tak. Boten Kanjeng Nabi boten purun. Ngoten niku. Selama ada perjanjian damai, perjanjian harus kita junjung. Ngoten terus, akhirnya Kanjeng Nabi suatu saat marani tiyang Yahudi. Di saat itu ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kalau boten salah wonten Sayyidina Ali yang menemani Kanjeng Nabi. Tiba-tiba dari atas bangunan apa dari atas gunung ada beberapa orang Yahudi yang sampun berusaha akan menjatuhkan gelindingaken watu, menjatuhkan batu dari atas Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi saat itu juga mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, Muhammad awak mengalih iki wong Yahudi iki kate ngapusi awak iki kok dhuwur, mereka akan menjatuhkan batu akan membunuhmu bersama teman-teman. Akhirnya Kanjeng Nabi langsung pulang. Saat itu juga langsung Kanjeng Nabi kumpulkan pasukan. Ini sekarang kena dia di mana nih? Mereka nggak bisa dipercaya. Mereka akan menghancurkan kita. Setiap kali mereka punya kesempatan, akhirnya terjadilah itu perang Bani Nadir. Itu Kanjeng Nabi jadi dibata ini. Dan yang terakhir, yang ini yang paling parah, Bani Quraidah. Bani Quraidah itu nopo? Kan wonten perjanjian damai wae. Negara kita Madinah ini satu negara. Kita semua yang ada di dalam ini, penduduk kita ini, kita adalah satu kesatuan. Kita satu negara. Kita jaga bersama negara kita dari siapapun yang akan menyerang. Ibu wong Yahudi ngomong, iya. Kalau ada yang akan menyerang kalian umat Islam, kami yang akan membantu karena kalian adalah saudara senegara dengan kami. Kalau kami ada yang akan menyerang, kalian juga harus membantu perjanjian. Kan ternyata pas perang Khandaq atau perang Ahzab, ada orang Quraisy bersama dengan 10.000 pasukan mendatangi Madinah, akan menyerbu Madinah. Kanjeng Nabi dikepung dan Ghatafan bersama dengan orang-orangnya juga datang bersama dengan Quraisy tadi wong pirang puluh ewu niku akan bersama menyerang Madinah. Umat Islam jumlahe boten genep 3.000. Dan umat Islam itu selama 24 hari dikepung, mereka dikubuhi kota Madinah. Dikepung 4 dino, gak iso metu, gak iso blonjo, gak iso nopo. Bayangkan seberapa krisisnya umat Islam saat itu. Mulane tiang Islam nalika niku sampai 4 dino 5 dino gak makan niku kathah. Kanjeng Nabi piyambak kados ngoten niku pas perang Khandaq. Sampai lemah, sampai nopo, gak iso blonjo, gak iso kerja, negara dikepung, gak iso metu. Saat itu ternyata orang-orang Madinah yang Yahudi, orang Bani Quraidah, mereka diam-diam kerjasama dengan orang Mekah, tiang Quraisy, Ghatafan. Engko nek awakmu iso mlebu ngalahno Muhammad tak ewangi saka jero. Kita hancurkan bersama. Jadi ini namanya berkhianat, mengkhianati negeri sendiri. Yahudi mengkhianati negara sendiri. Jadi Kanjeng Nabi dikepung dari luar oleh orang-orang dari Makkah, Ghatafan, Quraisy, Sabalani, dan dikhianati oleh orang saudara senegaranya sendiri, orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Tiang-tiang Yahudi. Tapi akhirnya Kanjeng Nabi diberi kemenangan. Umat orang-orang Makkah kabur. Saat itu Bani Quraidah akhirnya ganti diperangi kali Gusti Kanjeng Nabi. Bahkan masyaallah hadirin rahimahumullah, yang paling parah lagi kalau jenengan harus ngertos
bahwa pas waktu perang Khaybar diceritakan kali Imam Ibn Hisham di dalam Sirah Nabawiyahnya bahwa mereka itu adalah orang Yahudi itu adalah orang-orang yang membunuh Nabi ini kalau panjenengan sedaya. Jadi yang kalau jenengan ingin ngerti dosa terbesar orang Yahudi itu apa? Bukan genosida sing sakniki iki gane apa-apa nih. Bukan membunuh Nabi Zakaria, bukan membunuh Nabi Yahya, Nabi Armia atau nabi-nabi yang lain atau ajli matanya Nabi Isa, tapi dosa terbesar bangsa Yahudi adalah mereka yang telah berusaha dan mereka yang menjadi penyebab wafati Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya apa cerita ini diceritakan kali Imam Ibnu Hisham bahwa pas setelah perang Khaybar Kanjeng Nabi itu duduk bersama dengan beberapa sahabatnya, tiba-tiba ada perempuan Yahudi yang mencari kabar. Muhammad itu senengannya apa? Oh, Kanjeng Nabi itu suka makan daging kambing. Daging kambing yang paling disukai Kanjeng Nabi itu yang mana? Pahanya. Akhirnya orang Yahudi itu membuat masakan daging kambing, pahanya ini dibarengi racun, dan racun itu sampai sekarang diteliti itu racun yang paling mematikan yang pernah ada. Diracun paha kambing itu disuguhkan datang Kanjeng Nabi dengan para sahabat. Kanjeng Nabi wongnya apian, kalau wong Yahudi yo ngoten. Akhirnya ketika daging kambing ini dimakan oleh Kanjeng Nabi, diangkat oleh Kanjeng Nabi, sudah digigit, Kanjeng Nabi langsung dilempar. Kanjeng Nabi dawuh, sing masaki mosok, coba bangkitkan. Kaget. Kanjeng Nabi langsung dawuh datang para sahabat, ojo diterus, ojo dimakan. Ternyata sudah banyak beberapa sahabat yang sudah terlanjur makan, diantaranya adalah Al-Bara sinten namine Al-Bara bin Ma'rur dan beberapa sahabat sudah terlanjur makan. Kanjeng Nabi ini pun gigit, sudah masuk sebagian, tapi Kanjeng Nabi kambing itu memberitahu Kanjeng Nabi, ya Rasulullah jangan makan saya daging itu, saya itu wonten racune. Akhirnya dipanggil perempuan ini, kenapa kamu kok ngeracun aku? Kami benci jenengan. Enak ya. Terus kalau benci apa harus dibunuh? Kalau benci apa harus dibunuh? Kan awak mengakuni Nabi. Saya ingin tahu kalau memang kamu raja, ya pasti dipangan sampai mati. Kalau kamu Nabi, ya pasti itu wahyu. Ya wis awakmu siki wis itu wahyu. Tapi tetap betul iman. Akhirnya para sahabat ngamuk, ya Rasulullah ini dibunuh saja. Dawuh Kanjeng Nabi, ojo ngapura, colong. Perempuan yang meracun Kanjeng Nabi, perempuan Yahudi yang diperintah oleh Amr bin Jahash bin Ka'ab, ini orang Yahudi. Dimaafkan perempuan ini oleh Rasulullah. Tapi wonten beberapa sahabat yang terlanjur makan, akhirnya Bara bin Ma'rur wafat dan beberapa sahabat. Setelah itu keluarga di Bara sing boten terima, ya Rasulullah, ada kisah dalam hukum Islam keluarga kami dibunuh. Dawuh Kanjeng Nabi, ya terserah awakmu, tapi nek sing hakku, kalau aku yang disakiti, aku yang diracun, sudah saya maafkan. Dilepaskan perempuan ini. Tapi nek kalian, keluarga kalian yang dibunuh, ini hak kalian. Akhirnya perempuan ini dikisos, tapi bukan karena Kanjeng Nabi, karena sahabat-sahabat lain yang wafat yang keluarga ini boten terima. Akhirnya Rasulullah terkena racun itu sampai lewat beberapa bulan. Ini racun itu nek wong biasa mati nenggon, seperti sahabat-sahabat. Tapi Kanjeng Nabi karena memang bukan manusia biasa, Rasulullah boten napa-napa, tapi bekasnya itu masih masuk ke dalam tubuh beliau, dan oleh Allah Kanjeng Nabi boten, memang ini takdir Allah, boten disembuhkan. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi sakit, sampai diriwayatkan oleh Imam Bukhari ketika Rasulullah wafat, Rasulullah berkata, ya Aisyah, ma azalu ajidu ala at-ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Loroku ini masih saya rasakan karena bekas-bekas racun yang saya makan ketika di Khaybar. Dan sekarang waktunya aku sowan marang Gusti Allah. Kenapa kok Gusti Allah boten langsung menyembuhkan Kanjeng Nabi? Apa tidak bisa? Ya bisa. Tapi karena memang Rasulullah agar selain beliau Nabi, selain beliau Rasul, tapi beliau juga wafat dalam keadaan syahid. Dan siapa yang menjadi penyebab Rasulullah wafat? Wong Yahudi. Jadi dosanya wong Yahudi paling gede ini. Ya, telah menjadi penyebab wafatnya Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Menika sing saged kula aturaken
niki sampun. Ditutup. Sampun. Ada pertanyaan mungkin? Monggo kula jenengan donga sareng-sareng dengan niatan semoga kula jenengan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik untuk bisa menerima kebenaran dari siapapun. Allah menghilangkan dari kula jenengan sedaya sifat-sifat buruk, terutama sifat-sifat yang menjadi penyebab kula jenengan jauh dari kebaikan dan kebenaran. Moga-moga kula jenengan diparingi tetap iman, dan semoga kula jenengan kalian Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang bukan cuma bisa menerima kebenaran, tapi kalau bisa kita menjadi kunci pembuka tersebarnya kebaikan dan kebenaran untuk seluruh umat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga di bulan Rajab niki sareng-sareng kula jenengan tasih terus mendoakan semoga saudara-saudara kita yang sudah boten terhitung jumlahi sampai saat ini terus kula jenengan melihat dan mendengarkan tentang orang-orang saudara-saudara kita yang didolimi oleh orang-orang Zionis. Semoga mereka segera ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku sing saged kula jenengan lakukan mengemis datang Allah, semoga niku terjadi secepatnya. Ala hadirin wa ala man masyayikhuna wal jalal asadiqina wa jaddu sadatina ali wa alamin ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.